Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Dita Kodarianti. Kalian bisa memanggil Ibu Dita. Dengan Ibu Dita, kalian akan belajar pelajaran geografi. Nah, anak-anak, untuk bab 1 kita kali ini yaitu tentang kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Yuk simak slide berikut. Kompetensi dasar 3.1 memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kondisi wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu letak fisik Indonesia, letak sosial budaya Indonesia, dan batas teritorial Indonesia. Letak fisik Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu letak absolut dan letak relatif. Letak absolut adalah letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak relatif dibagi lagi menjadi 2, yaitu letak geografis dan letak geologis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan posisi dengan wilayah lainnya. Sedangkan letak geologis merupakan letak wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Selanjutnya, letak sosial budaya Indonesia. Letak ini merupakan kondisi wilayah Indonesia yang dilihat dari bahasa, agama, suku, kebudayaan, mata pencarian, dan keberagaman lain. Hal ini bisa dipengaruhi oleh letak fisik Indonesia, baik letak absolut maupun letak relatif. Berikutnya, batas teritorial Indonesia. Yang pertama, dari TZMKO atau Territorial Zone Maritime Kringenordonnantie tahun 1939. Bagian terluar Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis pantai. Yang kedua, dari Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Juanda yaitu 1. Perairan dan laut di antara pulau-pulau merupakan pemersatu yang menghubungkan antar pulau. 2. Penarikan garis lurus pada titik terluar dari pulau terluar untuk menentukan wilayah perairan Indonesia. 3. Batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis pantai dasar pulau terluar. Selanjutnya, batas laut wilayah Indonesia. Yang pertama, batas landas kontinen. Batas ini merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan alam yang ada di dasar laut. Batas wilayah laut Indonesia yang kedua yaitu batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan batas wilayah Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pantai. Batas wilayah laut Indonesia yang ketiga yaitu batas laut teritorial. Batas ini diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Berikut merupakan gambar batas laut Indonesia. Anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Dita. Semoga kalian memahami apa yang Bu Dita sampaikan. Pesan Bu Dita untuk kalian selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.